teruskan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil la raiba fih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipanjatkan doa semoga Allah sentiasa melimpahkan rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya ke atas kita semua dan membimbing kita ke jalan yang ridha-Nya, mengampunkan segala dosa dan kesilapan yang telanjur kita telah lakukan, dan menerima segala amalan yang pernah kita usahakan. Lebih daripada itu, kita mohon tolongan Allah agar kita dapat memanfaatkan saki baki peruntukan umur yang Allah berikan pada kita. Kita mampu memanfaatkannya jauh lebih baik daripada umur-umur yang telah kita gunakan selama ini. Sebagaimana doa yang saya yakin telah selalu kita panjatkan, kita mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami, amalan yang menjadi penutupnya. Dan jadikanlah sebaik-baik umur kami, yakni umur yang berada di ujungnya. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami, hari di mana kami akan bertemu denganmu kelak, ya Allah. Betapa beruntungnya kita jika amalan kita yang terakhir sebagai penutup dalam hidup ini, amalan yang terbaik menurut Allah bagi kita. Alangkah bertuahnya kita jika Allah bantu kita, memberikan kita sebaik-baik umur kita puluhan tahun yang Allah telah berikan ini, yakni masa-masa atau umur kita yang ada di penghujungnya kelak. Dan alangkah berbahagianya kita
Jika Allah jadikan sebaik-baik hari yang kita lalui selama ini, hari di mana kita dipanggil untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka jika doa yang selalu kita panjatkan ini dan kita usahakan ini dikabul oleh Allah, maka husnul khotimahlah kita. Meninggalkan dunia dengan senyuman, menghadap dan menatap masa depan di alam barzah dan seterusnya dalam akhirat dengan penuh kegembiraan, untuk akhirnya disambut dan diterima oleh Allah di surganya yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, keridhaannya. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini. Bantulah usaha hamba ini untuk mewujudkan permohonan dan doa kami semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita dengan syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh kita untuk membolehkan kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah, kalimah tauhid yang kita telah ucapkan diterima oleh Allah dan ia menjadi pendinding, bahkan pembebas diri kita daripada api neraka, yang seterusnya membolehkan kita mendapat rahmat Allah, dimasukkannya ke dalam surga. Kerana untuk membolehkan kalimah la ilaha illallah yang kita ucapkan diterima oleh Allah, ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi. Alhamdulillah, kita telah pelajari hingga syarat yang keenam. Yang pertama dahulu, yakni al-ilmu. Mana seorang yang bersyahadah wajib mengetahui dan memahami makna yang benar yang terkandung dalam kalimah tersebut. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya sekadar mendengar, tapi benar-benar faham apa makna la ilaha illallah dan apa tuntutan-tuntutan kalimah ini. Apakah risikonya dan apakah konsekuensinya bila kita telah mengucapkannya. Ini benar-benar adalah kita fahami benar. Syarat kedua dari tahap ini, yakni penuh dengan yakin. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan tentang keesaan Allah, keadilan Allah, kasih sayang Allah. Semua yang Allah firmankan, semua yang Allah tetapkan dalam qada-qadarnya, kita tidak boleh meragui sedikit pun tentang keesaan Allah, keadilan Allah, kasih sayang Allah, kebenaran firman Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kena ikhlas. Tidak boleh ada kepentingan pribadi sama sekali dalam bersyahadah, dalam abdikan diri kepada Allah, adalah kita ikhlas semata-mata karena Dia. Maksud saya begini, contoh mudah. Bila kita telah bersyahadah,
Sama ada asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, yakin akan keadilan Allah dengan ikhlas, maknanya apapun nanti yang Allah timpakan, tetapkan buat kita, ianya tidak akan mengurangi keyakinan kita akan kebenaran syahadah yang kita ucapkan. Contoh, kita dah beriman dan Islam dan kita telah melakukan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang telah tegah, tapi realiti dia katakanlah Allah tidak memberikan apa yang kita minta, Allah tak kabulkan apa yang kita doa, atau bahkan seringkali Allah menetapkan apa yang diberikan pada kita tidak sesuai dengan permintaan kita. Walhal kita telah menyembahnya, telah mematuhinya. Nah, dalam keadaan seperti ini, jangan seringkali terlintas dalam hati kita, macam mana Allah ni? Aku dah buat segala apa yang dia suruh, aku dah tinggal apa yang dia tegak, aku dah bagi apa yang dia minta, kenapa pula dia tak bagi apa yang aku minta? Maknanya ucapan itu sudah tidak ikhlas. Dia masih ada kepentingan diri, seakan-akan kalaulah dia ucapkan dengan bahasa yang apa adanya, seakan-akan dia berkata, ya Allah, kalaulah apa yang aku minta engkau berikan, ya tu aku akan buatlah apa yang kau suruh. Aku akan tinggal apa yang engkau larang. Jika engkau tidak menimpakan pada aku apa yang aku tak suka. Jadi seakan-akan hubungan dia dengan Allah, dia telah memposisikan dirinya di hadapan Allah. Seakan hubungan yang win-win situation. Bukan. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan win-win situation. Kita 100% perlukan Allah, sementara Allah tidak perlukan kita sama sekali. Kita mau menyembahnya kah Allah tidak mendapat manfaat? Kita kufur wa'iyadzubillah, Allah tidak mendapatkan apa-apa madarat. Lalu kenapa kita seakan-akan merasa kecewa, macam tak puas hati, jika kita sudah patuh padanya, tapi Allah bagi pada kita apa kita suka. Di sini tanda, contoh, bukti yang kita sebenarnya tidak ikhlas dalam beribadah. Ikhlas itu yakni patuh pada Allah tanpa ada kepentingan diri. Apa yang Allah timpakan pada kita, itu urusan dia dan kita tidak boleh merasa kecewa, kecil hati. Sungguh pun kita mungkin sudah merasa buat apa yang dia suruh. Itu maksud ikhlas di sini. Keempatnya jujur. Sudah jelas. Apa yang kita ucap, dengan apa yang diyakini dalam hati, dengan apa yang kita perlihatkan melalui perbuatan, selari antara ucapan, tindakan, perbuatan, dan yang di hati. Bila mulutnya kata sami'na wa ata'na, hati pun juga mengatakan sami'na wa ata'na, perbuatannya pun menterjemahkan ucapannya. Itu namanya jujur. Dan kelima yakni mahabbah atau cinta. Mengucapkan kalimah la ilaha makna mesti dipenuhi rasa cinta. Kerana Allah. Cinta kerana Allah. Bukan cinta kerana ia memberi apa yang kita perlukan. Oh, itu lain tu. Cintanya semata-mata kerana cinta pada Allah. Bukan mencintai Allah kerana apa yang diminta Allah bagi. Itu maknanya cinta kerana pemberian. Bukan cinta kepada yang memberi. Itu lain. Cinta pada Allah sebagai yang memberi, bukan mencinta pada Allah karena pemberiannya. Itu bahaya sekali. Sehingga seakan-akan, kalaulah
Allah memberikan apa yang dia minta, makanya mencintai Allah. Kalau tidak, tidak. Itu mana cinta pemberian, bukan cinta yang memberi. Dan itu tak betul. Dan yang keenam, tiap hari kita pelajari yang terakhir, yakni al-inqiyad. Inqiyad itu yakni melakukan. Apa saya bila perintah itu telah datang, dia akan buat, akan lakukan tanpa soal. Apa saya benda yang dilarang, bila dia tahu benda dilarang, terus ditinggalkan tanpa menunggu. Dan beberapa hari telah kita pelajari sama-sama tentang perintah melakukan suruhan. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Apabila aku perintahkan kamu untuk melakukan satu-satu perbuatan, maka lakukanlah perintah tersebut ikut kadar kemampuanmu. Itu sabda Nabi. Selari dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah, takwalah kepada Allah, ikut kadar kemampuan kamu. Sehingga ada kaidah usul fiqh, la yudraku kullu, la yutraku kullu. Apa saja suatu perintah yang kamu tidak mampu melakukannya semuanya, jangan engkau tinggalkan semuanya. Allah suruh kita buat 10, tapi kita hanya mampu buat 6. Ya 6 itulah. Jangan langsung tak buat. Allah suruh buat kita 10, kita hanya mampu buat 8. Ya buat 8. Karena apa yang Allah suruh kita buat, pasti ada kebaikan buat kita. Sebab itu kalau kita tidak mendapatkan kebaikan 100%, ya mungkin kita dapat kebaikan 60%. Lain halnya dengan larangan. Bila ia larangan, kita mesti disuruh oleh Allah untuk meninggalkan sama sekali. Bukan ikut kadar kemampuan. Allah larang kita melakukan 5 perkara, kelima-limanya kita tinggalkan. Tidak ada, ya Allah, engkau larang kami untuk melakukan 5 perkara, tapi hamba hanya mampu meninggalkan 3. Yang 2 nanti dulu. Tak boleh. Larangan mesti tinggalkan. Karena setiap larangan pasti ada madorotnya di sebaliknya. Ada keburukannya bila kita melanggarnya. Dan Allah tidak mau kita mendapatkan keburukan karena kita melanggar madorotnya. Itu namanya inqiyad. Dan tidak tunggu masa untuk mematuhinya. Tempoh hari saya sampaikan contoh-contoh mereka riwayat hadis Nabi SAW. Ya, seperti mana perintah untuk menukar arah kiblat, Nabi terus lakukan walaupun Nabi sedang sembahyang. Tak menunggulah nanti sembahyang berikutnya. Tengah sembahyang tukar arah kiblat. Jadi melakukan satu-satu sembahyang menghadap ke dua arah, dua kiblat. Sehingga berkira tempat itu dalam masjid kiblatain. Masjid kiblatain. Itu pernah. Perintah kepada orang Islam mukminah untuk menutup aurat dengan sempurna. Muslimat, wah, tidak menunggu masa, tidak nak cerita terus saat itu. Ummul Mukminin pernah cerita, muslimat yang waktu itu mungkin belum mempunyai pakaian untuk menutup kepalanya hingga bagian depannya, dia koyak bajunya sebagiannya untuk menutup depannya. Masya Allah. Tidak menunggu. Itu namanya inqiyad. Itu syarat sah diterimanya kalimah la ilaha illallah. La ilallah. Begitu turun larangan minum arak, mereka bukan sekadar menghentikan minum arak, simpanan arak pun dituang. Sehingga ibaratnya parit di jalan Madinah banjir dengan arak. Ya. Jika waktu itu katakanlah arak itu sudah masuk mulut, tapi belum ditelan, diluahkan.
Jadi tak tunggu masa, lo larangan terus. Bahkan ada satu yang saya ingin sampaikan lagi satu hadis sebelum kita masuk syarat la ilaha yang ketujuh. Saya sampaikan hadisnya. Hadis ini dirawikan oleh Imam Muslim. Imam Muslim. Daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Apa kata dia? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah melihat sebentuk cincin terbuat daripada emas. Dan cincin itu berada di jari dipakai oleh seorang lelaki, sahabat lelaki. Ada sahabat lelaki pakai cincin terbuat daripada emas. Bukan cincin lain, bukan cincin besi, apa? Cincin emas. Nabi melihat. Apa dilakukan oleh Nabi waktu itu? Ketika melihat sahabat lakinya memakai cincin emas. Naza'ahu. Nabi cabut cincin tersebut. Cabut dari tangan laki itu, sahabat itu. Fattarakahu, lalu Nabi campak, Nabi buang. Ya, Nabi buang. Karena kan lelaki mukmin tak boleh pakai emas. Setelah dibuang, faqala, apa Nabi kata pada orang ini? Ya madu ahadukum ila jamratin minar fayaj'aluha fi yadihi. Hai, nampaknya adalah seseorang di antara kamu ini yang dengan sengaja mengambil bara api neraka lalu meletakkannya di tangannya. Masya Allah. Lelaki pakai emas, pakai cincin emas, Nabi kata, itu maknanya orang itu sengaja kutip bara api neraka, bukan api dunia. Api neraka letak kat tangan. Jadi tentulah Nabi kasihan melihat sahabatnya meletakkan bara api neraka di tangannya. Sebab itu Nabi buang. Nabi campak bukan karena Nabi benci orang itu, Nabi sayang. Macam manalah orang umatku. Aku ajar dia masuk surga, malah meletakkan api neraka di tangannya. Rasulullah campak. Setelah dicampak, dibuang, ya udah, orang itu dah tak ada cincin lagi. Ada kawannya mendekatinya. Waqila lirajul ba'da ma dhahaba Nabi sallam. Lepas Nabi pergi, ada kawan sahabat ni datang mendekatinya. Dia berkata, khud khatamaka intafi bihi. Kawan, ambillah, carilah semula cincin awak yang Nabi buang tu. Cari. Dan kutip. Intafi bihi. Dan kamu boleh manfaatkan. Nabi hanya melarang kamu untuk memakainya. Tapi kamu boleh ambil, kamu boleh bagi anak perempuan kamu, boleh kamu jual. Manfaat. Hanya Nabi tak melarang kamu memakai. Campak ambillah. Jual ke apa ke? Apa aja sahabat yang kuat imannya ini? La wallahi akhudhuhu abadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mengutip semula, mengambil semula, selama-lamanya apa yang Nabi telah campak daripada aku. Kalau Nabi pun telah campak, buang, demi Allah, aku tidak akan kutip. Masya Allah. Wah, jika ia mengambilnya, ya mas sekalian, dan katalah dijual, tak berdosa. Tapi dia karena kepatuhannya pada Nabi, bila Nabi pun campak, maknanya,
Marah Nabi luar biasa lah. Larangan ini sangat keras lah. Tengok. Inilah namanya ingkiat. Bagi dia, kehilangan cincin yang daripada emas, ya memang rugi dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, dari kehidupan dunia, cincin dibuang, cincin emas, rugi dari pandangan dunia. Tapi ketika Nabi memberitahu pada dia, itu benar kamu telah meletakkan bara api neraka di tanganmu. Oh, maknanya Nabi betul-betul menyelamatkan dia daripada neraka. Diselamatkan dirinya daripada neraka api neraka oleh Nabi, itulah yang lebih mahal, lebih berharga bagi sahabat tadi daripada kehilangan cincin emasnya. Nah, kepatuhan, ingkiat yang seperti itulah yang membolehkan sahabat ini semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pikir sahabat yang pakai emas itu orang kaya raya, bukan. Dia bukan toke emas, bukan punya kedai emas, bukan punya lumbung emas. Mungkin itulah harta satu-satunya. Dia bukan orang kaya raya. Kalaulah orang kaya raya banyak simpan emas, lalu bentuk cincin emas dicampak, tak rugi apa-apalah dari segi ekonomi. Bayangkan kalau nilai cincin emas itu bagi orang ini, nilai dunia mungkin 40% dari kekayaannya. Tapi bagi dia, tak. Demi Allah, aku takkan ambil sesuatu yang Nabi sudah buang. Apalagi Nabi akan aku, itu adalah bara api neraka. Kalau aku Nabi benci kepada sesuatu, maka ia juga berusaha membenci sesuatu. Ini namanya ingkiat. Nabi suka pada satu benda, sahabat berusaha untuk menyukai benda yang Nabi suka. Itulah rupa-rupanya hidup ini. Untuk membolehkan orang itu selamat daripada neraka dan masuk surga. Jadi kalau kita berfikir dalam kacamata akhirat, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Bahasa saya menggunakan, untuk menjadi orang yang baik, kita dah sentiasa ini dalam tindakan, dalam fikiran, dalam ambil apa sahaja keputusan, mesti akhirat oriented. Itu satu di antaranya. Akhirat oriented. Tidak boleh dalam mengambil apa tindakan dan seterusnya dunia oriented semata-mata. Yang penting sini, yang penting, itu bahaya sungguh. Bahaya sungguh. Itu ingkiat, ya. Baik. Sekarang yang ketujuh ya Mas sekalian. Syarat yang ketujuh, yakni yang disebut al-qabulu. Saya bacakan dalam nota itu sebelum kita pelajari sama. Syarat yang ketujuh, yakni al-qabulu. Hal ini, al-qabulu maknanya adalah seorang hamba menerima tauhid ini dengan lisan dan hatinya tanpa ada penolakan sedikitpun. Qabul itu maknanya menerima, lawannya rad, menolak. Ia ridha dan berkomitmen di dalam mengikhlaskan ibadahnya hanya semata-mata karena Allah. Saya ulangi, qabul di sini maksudnya, begitu kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kita sebagai seorang hamba menerima ucapan itu dengan lidah kita mengucapkannya, hati kita meyakininya, tanpa ada penolakan sikit pun. Hati menerima 100% tanpa ada penolakan. Ya Allah, aku terima ini, tapi yang 95 je lah. Yang 5%, tak boleh. Sikit pun tak boleh. Kemudian ia ridha terhadap apa saja yang Allah perintahkan
Ridha pada apa yang Allah tak larang, ridha pada apa yang keputusan dan qada Allah, dan sebagainya. Serta berkomitmen di dalam mengikhlaskan ibadah semata-mata karenanya. Semata-mata karenanya. Baik. Dalil pertama, ya, untuk menjelaskan qabul ini, ya, mari kita lihat surah An-Nur ayat 51. Lihat surah An-Nur ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. An-Nur ayat 51 bermaksud innama hanya senya, lain tidak, semata-mata, hanyalah, karena adalah qaulal mukminin, ucapan orang-orang yang beriman. Apa yang akan dikatakan, yang akan diucapkan oleh mulut lidah orang beriman, idza du'u, apabila mereka diajak, diseru, ilallahi, untuk patuh kepada Allah, wa rasuli, untuk patuh pada rasulnya. Hei orang beriman, patuhilah perintah Allah ini. Wahai orang beriman, patuhilah perintah rasulnya ini. Wahai orang yang beriman, tinggalkan larangan Allah ini. Wahai orang beriman, tinggalkan larangan Rasulullah ini. Kalaulah mereka diseru seperti itu, apa ucapan, apa perkataan yang akan diucapkan oleh orang yang beriman? Liyahkuma bainahum, supaya Allah menetapkan apa saja yang kamu dah buat ini antara mereka. Bila Allah kata boleh, buatlah. Bila Allah kata tak boleh, tinggalkanlah. Bila Allah kata haram, kamu mesti anggap itu haram. Bila Allah kata itu wajib, kamu mesti anggap itu wajib. Bila diajak, diseru untuk menerima apa yang datang pada Allah dan Rasulnya, ayyakulu, ini dia. Mereka orang beriman berkata, ucapan yang keluar dari mulut mereka tak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Allahu Akbar. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar. Kami dengar apa perintahmu. Kami dengar apa permintaanmu, ya Allah. Dan kami menerima. Kemudian, wa ata'na. Dan kami pun akan mentaatinya. Tengok. Kami terima, ya Allah. Pasal itu permintaan kamu. Walaupun nafsu kami mungkin berat menerimanya, kami tak akan layan permintaan nafsu kami. Kami akan coba lawan, nafikan kehendak nafsu kami. Karena itu perintah kamu, ya Allah, aku terima. Aku terima. Allahu Akbar. Karena memang Allah yang suruh. Macam mana?
Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itulah, ya macam itulah, mereka al muflihun, orang yang berjaya dunia akhirat. Jamaah sekalian, berjaya dunia akhirat, orang berjaya dunia akhirat itu Quran gunakan istilah muflihun. Muflihun. Falah, falah, falah. Itu dunia akhirat. Kalau berjaya akhirat, menuju pada kemuliaan akhirat, masuk surga, itu namanya faizun. Quran kata fauzan azima, al-fauzul azim, orangnya faizun. Itu berjaya di akhirat, masuk surga. Itu faizun. Kalau berjaya dunia berjaya, akhirat berjaya, orang disebut muflihun. Kejayaan dunia akhirat namanya falah. Dalam azan dipanggil hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Maknanya Allah menyeru kita agar kita memperolehi kejayaan dunia dan akhirat. Ini jaminan Allah. Jadi kalau kita ingin hidup berjaya dunia, berjaya akhirat, berjaya menurut kacamata Allah ya. Saya ulangi sekali. Berjaya di sini, berjaya dunia berjaya itu menurut pandangan Allah, penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Sebab kalau kita bertanya kepada penilaian manusia, menurut dia, menurut kamu, apa kriteria kejayaan dunia? Ya, jawabannya macam-macam dia. Tanya, oh kalau kamu berjaya ini, oh boleh. Berjaya maksudnya menurut Allah, bukan menurut kita. Tanya pada sastrawan, menurut engkau Tuhan, maksud berjaya dunia itu apa? Ya, karena dia sastra, ya kalau kamu boleh menguasai banyak bahasa dan kamu boleh menggunakan bahasa-bahasa indah, itu kejayaan kata sastrawan. Tanya seniman atau penyanyi, pengubah lagu, lirik. Menurut Anda, kejayaan dunia itu apa maksudnya? Ya, jaya itu kalau kamu dapat punya banyak idea sehingga melahirkan lagu dengan irama-irama yang hebat, dengan susunan bait perkataan yang melankolik, itu maklum dia penyanyi. Tengok, lain. Tanya kepada arkitek, tanya pada businessman, tanya pada dokter, tanya kepada ahli politik. Tengok, nanti kalau ditanya kriteria kejayaan itu kejayaan berbeza-beza. Semua itu kacamata kita. Allah bertanya, Allah kata, mereka berjaya itu, kata Allah, itu menurut aku. Dan kejayaan sebenarnya itu, yakni kejayaan ikut pandangan Allah. Bukan hanya dunia, tapi akhirat. Muflihun. Bagaimana caranya? Qabul. Bila Allah suruh, buat walaupun bercanggah dengan nafsu kita. Kepentingan kita. Sebab kita sudah tidak punya kepentingan ketika kita ingin patuh pada Allah. Tadi sudah nyatakan dalam ayat sebelumnya. Baik, saya berikan contoh baik sekali. Dan contoh ini dahulu pernah saya sampaikan ya. Kita telah pelajari dahulu contoh ini. Qabul ini, bila Allah sudah suruh, contohnya ini, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Walaupun sebenarnya hawa nafsunya merunta-runta. Walaupun sebenarnya perintah itu bercanggah dengan keinginan dirinya. Tapi tak kisah. Sami'na wa ta'na. Baik. Dia tidak fikir apa kata orang, apa dia. Karena ini perintah Allah kena buat. Baik. Saya berikan contoh. Tak ulang sekali contoh ini dahulu pernah saya sampaikan, tapi untuk mengingatkan semula, coba jamaah rujuk di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah Toha. Ya, surah Toha. Surah yang ke-20, ayat yang bermula pada ayat yang ke-17. Sekali, ayat ini dahulu pernah saya sampaikan.
Tapi untuk menguatkan, memudahkan pemahaman kita pada poin ketujuh, saat itu yakni qabul. Baik, saya tunjukkan sekali. Surah 20, surah Toha, mula ayat 17. Ini kisah Nabi Musa. Ketika ia diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Di Tur Sina. Di Tur Sina. Dalam perjalanan Musa nak balik ke Mesir selepas meninggalkan Mesir selama 10 tahun karena nyawanya terancam. Keselamatan dirinya terancam. Fir'aun menghendaki Musa tangkap hidup atau mati. Ya, Musa waktu statusnya wanted lah. Maka Musa melarikan diri ke Madian. Di sana diambil menantu oleh Nabi Shu'aib, dikawinkan dengan salah seorang putri Nabi Shu'aib. Lepas 10 tahun di Madian, dia balik ke Mesir membawa keluarganya. Sudah ada istri dan juga sejumlah kami barang. Sebelum sampai Mesir, Musa ditahan oleh Allah di kaki Tur Sina. Bukit Sinai. Bukit Sinai. Di sanalah Nabi Musa dinobatkan menjadi Nabiullah dan di situ berlaku dialog yang luar biasa antara Allah dan Nabi Musa. Allah bercakap langsung dengan Musa tanpa perantaraan Jibril. Sebab itu Nabi Musa mendapat gelaran Kalimullah. Kalimullah mana Nabi yang pernah diajak bercakap-cakap langsung oleh Allah tanpa perantaraan Jibril. Bagaimana cara Allah bercakap dengan wallahu a'lam, yakin saja. Itu sesuai dengan Allah. Dalam dialog yang panjang lebar selepas Allah memperkenalkan siapa dirinya, Allah memperkenalkan siapa dia. Dalam Nabi Musa, yakni ayat 14 sebelumnya tu, ni. Saya ulangi ya. Saya mudah lah ni. Saya mudah. Saya ringkas saja. Coba jamaah melihat daripada ayat 10. Ini saya sampaikan secara mudah saja. Tidak detail sangat. Supaya kita dapat gambaran yang penuh. Bermula ayat 10. إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata pada keluarganya, istri dan anaknya mungkin dan juga ni yang tinggal itu, malam itu sejuk, gelap. Musa nampak api di tempat jauhan. Lalu Musa kata kepada keluarganya, kutu, kamu tinggal di sini ya, jangan pergi mana-mana. Ini anastu naro, aku nampak api di sana tuh. La'alli atikum minha biqabas. Ya, aku akan pergi ke tempat api itu sebab dengan harapan kita boleh ambillah sedikit api itu, secucuk api ke apa, sekobas api baranya. Au ajidu ala nari huda. Ya, atau aku boleh mendapatkan petunjuk dari api itu. Ya, kalau ada api, mana ada tuannya. Malam ini boleh kita duduk bermalam di tempatnya. Atau kalau tidak ada, aku boleh ambillah sedikit api, lalu kita bawa untuk kita buat unggun api. Memanaskan bediang. Setelah sampai ke tempat yang dilihatnya ada api, Musa tak jumpa api, tak menemukan api, tapi Musa menemukan Allah yang mencipta api. Di sini kisahnya. Musa tidak menemukan api, tapi Musa jumpa yang mencipta api, yakni Allah. Itu di kaki Tur Sina. Apa kata Allah? Falamma ataha nudiya ya Musa. Ayat 11. Maka tatkala Musa mendatangi api, tiba-tiba ada suara memanggilnya. Musa merasakan ada suara itu. Jangan difaham, benar kita faham ada suara di telinga ya. Sebab ini percaya Allah kepada Musa, ya. Wallahu alam bagaimana caranya. Ya Musa, wahai Musa. Ini ana rabbuk. Sesungguhnya akulah adalah Tuhanmu Musa. Aku ni Tuhan. Fakhlaq na'laika. Tanggalkan kedua capalmu itu. Dua selipamu, dua terumpa itu kamu tanggalkan. Innaka bil wadil muqaddas.
Karena kamu sekarang ini sedang berada di lembah yang disucikan. Tempat kamu berada di kaki Bukit Tursina ini lembah yang disucikan. Seperti mana tanah Makkah, tanah haram, tanah suci. Lembah itu adalah suci. Nama lembah itu Tua. Tua itu nama dia. Dalam surah yang lain, yakni dalam surah Qasas kalau tidak salah, Allah berkata, ini anallah, aku ni Allah. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan melainkan aku. Lepas itu, wa anakhtartuka fastami lima yuha, kata Allah pada Nabi Musa. Musa, dan aku memilih engkau. Aku pilih engkau, aku akan jadikan engkau salah seorang utusan aku. Fastami lima yuha. Dengar betul-betul Musa, apa yang tidak diwahyukan kepadamu. Nah, ini dia ayatnya. Ada dalam surah Toha rupanya. Wahyu itu, innani anallah. Sesungguhnya aku ini, wahai Musa, adalah Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan seorang pun, wahai Musa, yang berhak kamu sembah kecuali aku. Allah sendiri yang mengisytiharkan, memberitahu kepada Musa. Sebab itu Musa, fa'budni, sembahlah olehmu akan aku. Jadilah kamu hamba hanya pada aku. Dan untuk membuktikan yang kamu ini menjadi hambaku, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat. Lidzikri untuk mengingati aku. Itu wahyu. Allah. Wahyu berikutnya, wa inna sa'ata atiyah akadu ukfiha. Musa, ketahuilah, sesungguhnya kiamat itu pasti akan tiba. Pasti. Bukan mustahil, bukan mungkin, tapi pasti. Atiyatun. Akadu ukfiha. Tapi aku menyembunyikannya. Aku tidak beritahu pada siapapun bila berlaku. Tujuannya apa? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya, supaya tiap-tiap diri nanti akan diberi balasan sesuai dengan usahanya. Kalaulah aku beritahu kiamat itu bila berlakunya, semua orang pasti akan rajin beramal. Sehingga mereka beramal bukan karena aku, tapi karena takut kiamat. Lain. Sebab itu aku rahasiakan kiamat itu bila berlakunya, supaya mereka beramal benar-benar karena aku, bukan karena takut itu, takut ini, takut lain sebagainya. Fala yasuddannaka anha ma la yu'minu biha wa tabaha matanda. Allah ingatkan Musa, karena kiamat itu pasti berlaku, jangan sekali-kali ada siapapun yang dapat memalingkan engkau daripada meyakini hari kiamat. yakni orang yang tak percaya beriman padanya, orang mengikuti hawa nafsunya. Kalau engkau terpengaruh orang yang tak percaya hari kiamat, fatarda, engkau akan binasa, Musa. Jangan sekali-kali. Yakinkan aku Tuhan kamu, tak ada Tuhan selain aku, kamu isi sembah aku, kiamat pasti datang. Yakini kamu pegang betul-betul. Jangan sekali-kali dipesongkan oleh mereka yang tidak beriman. Kalau kamu ikut pendapat mereka, kamu binasa. Setelah Musa lama khusyuk mendengar firman Allah, ya Allah ini, tiba-tiba Allah sentakkan Nabi Musa. Ini dia. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Karena Nabi Musa pegang sesuatu di tangan kanannya. Lalu Allah tanya. Allah tanya bukan tak tahu. Tapi Allah tanya, rupanya nak memberitahu. Musa, yang kamu pegang dengan tangan kanan kamu itu apa dia? Apa ya Musa? Qala hiya asaya. Musa berkata, ya Allah, ini adalah tongkatku. Asa itu tongkat. Atawakka'u 'alaiha. Ya Allah, aku jadikan tongkatku ini untuk atawaka, atau itu bersandar, menjaga keseimbangan badan. Bila aku memanjat bukit, tongkat inilah yang menjaga aku untuk apa? Untuk aku bersandar, supaya aku tidak jatuh.
Bila aku menuruni lurah, tongkat ni. Ya, tongkat kan untuk atau menjaga keseimbangan badan. Wa husyu biha ala ghanami. Dan dengan tongkat ini juga ya Allah, aku boleh menghalau kambing-kambingku, cari makanan untuk kambingku dengan tongkat inilah ya Allah. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan aku ya Allah masih punya manfaat dan faedah yang lain yang banyak lagi dari tongkatku ini. Musa jawab apa adanya. Allah tanya apa itu untuk Musa? Tongkat. Lalu Musa kata, tongkat ni ya Allah untuk ini, untuk ini. Bahasa pendek, singkat kata, ringkas kata. Musa kata, tongkat ibarat nyawa kedua ya Allah. Senjata ni. Berjalan mengarungi padang pasir, mesti ada senjata lah. Dan tongkat itu, senjata paling utama. Banyak faedahnya. Dan Musa tidak mau kehilangan. Tiba-tiba, tongkat yang begitu bererti bagi Musa, Allah perintahkan apa? Qala ayat 15. Qala berfirman Allah, Alqiha ya Musa. Musa, campak, buang itu tongkat. Nah, di sinilah Musa diuji qabul atau tidak. Dia sudah kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. yakni Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan dia mengaku. Sekarang Allah uji. Dia terima atau dia? Dia menerima ke apa namanya? Tuntutan la ilaha illallah tidak. Allah kata, buang itu tongkat. Yang saya bukan di sini berlaku perlawanan bercanggahan antara perintah Allah dengan kehendak nafsu Musa bercanggah. Allah menghendaki Musa buang tongkat. Keinginan nafsu Musa mana boleh. Kalau ada orang nak beli pun aku tak jual, ini suruh buang begitu saja. Kalau aku buang mana? Ya, keselamatan aku dah tak terjamin lah. Nah, itu kan logik akal begitu. Logik manusia begitu. Logik manusia biasa berfikir, kalau aku hilang tongkat, ini senjata, habis. Keselamatan aku tak terjamin, aku rugi. Dan itu logik kita. Tapi Allah punya kehendak lain. Buang. Kalau kita tidak memahami perintah Allah ni dengan logik, kita yang masyarakat, memang tidak logik. Kemanalah. Sepatutnya Allah suruh aku simpan baik-baik tongkat tu ya Musa. Karena itu penting bagi kamu. Itu baru kita boleh faham. Ini tidak, buang. Tengok. Nah, di sini Musa teruji kabulnya. Musa mulai fikir. Kalau aku buang, aku kehilangan tongkatku, menurut logik pikiranku, aku dalam bahaya. Tapi aku patuh pada perintah Allah. Aku kabul. Aku tidak dosa. Aku tidak menderhaka. Sebaliknya, kalau aku tak nak campak, tak nak buang tongkat ini, aku masih punya senjata. Rasa selamat ada. Tapi aku menderhaka kepada Allah. Walau aku sudah mengakui Allah itu Tuhanku. Aku dosa. Macam mana? Kalau aku tak nak kehilangan tongkat, aku dosa. Tapi kalau aku tak nak dosa, patut ya kena hilang tongkat. Bercanggah. Karena memang dalam Quran yang sekalian, dalam Islam ni, perintah Allah itu sentiasa bercanggah dengan keinginan kita. Keinginan kita lain, kehendak Allah lain. Tapi ingat, Musa adalah contoh. Karena Nabi. Ini contoh kabul. Fa'alqaha. Lalu. Fa itu bukan maka ya, lalu. Bermakna Nabi Musa tidak menunggu masa yang lama, tidak ada gap masa. Antara perintah buang, campak itu tongkat, Musa langsung buang. Itu namanya fa. Tartib wa ta'aqub dalam bahasa Arabnya. Bukan kemudian bukan maka, tapi lalu. Jadi tidak menunggu masa, tidak tangguh-tangguh, tidak nanti tak dulu. Allah suruh buatlah masa itu juga. Campak. Musa dah kehilangan tongkat satu. Wah, aku dah tak ada tongkat lagi, tak ada senjata.
Separuh nyawaku dah hilang ibaratnya. Lebih mengagumkan, mengejutkan Musa lagi, faida hiya hayyatun tas'a. Maka tiba-tiba tongkat yang dicapai itu berubah, bertukar menjadi hayyatun, seekor ular. Tas'a yang bergerak, melata. Bukan ular tidur, bukan ular mati, tapi bergerak. Ajaib sekali ini. Lagi bingung Musa. Tongkat boleh jadi ular pula. Sebagai manusia biasa, Musa ini bukan malaikat. Dan ini bukan jenis ular. Kalau Musa ini jenis ular, tengok ular tak takut. Ini Musa ini manusia macam kita. Nampak ular, apa itu ular? Tiba-tiba ada depannya. Setelah ia cabar tongkatnya, rasa takut itu pasti kuat. Musa sudah mulai berpikir, aku nak lari ke mana nih? Aku mesti lari menyelamatkan diriku dari patok ular. Tapi kalau aku lari, belum tentu selamat. Elok aku lawan saja. Carilah pemukul. Tapi nak cari pemukul dah tak ada, tongkat dah tak ada. Kalau aku lawan, belum tentu menang. Dengan ular besar ini. Tapi kalau aku lari pun, belum tentu selamat. Bingung Musa. Musa ingat ya, berpikir menurut logik manusia. Bahasa saya, Musa berpikir itu ikut logika manusia. Ikut logika manusia, macam mana ni aku? Dia memang begitu. Manusia pasti begitulah. Tapi rupanya logika ketuhanan bercakap lain. Dalam keadaan Musa bingung nak ambil sikap macam mana. Aku nak lari ke lawan. Tiba-tiba ada perintah Allah pula. Qala, berfirman Allah. Khudha. Ayat yang ke-21. Khudha. Musa, tangkap itu ular. Allahu Akbar. Macam mana ni? Takut ular, nak lari atau nak lawan. Tiba-tiba perintah Allah pula. Tangkap Musa. Jangan lari. La takhaf. Jangan takut. Tengok. Lagi-lagi perintah Allah, kemauan Allah bercanggah dengan keinginan kita. Tapi ingat, aku sudah mengakui Allah itu Tuhanku. Aku rela, sami'na wa ta'na. Aku mesti buat apa yang dia suruh, walaupun mungkin tidak sesuai, tidak selari dengan keinginan aku. Aku mesti tinggalkan apa yang dia larang, walaupun mungkin nafsuku menyukainya. Aku tidak peduli apa kata nafsuku. Yang penting apa kata Tuhanku. Allah suruh tangkap, tangkaplah itu ular. Setelah ditangkap, berlaku keajaiban yang luar biasa. Sanu'iduha siratahal ula. Kata Allah, aku akan kembalikan ular yang kamu tangkap itu akan menjadi keadaan semula. Karena ia berasal dari tongkat, kamu tangkap ular, jadi tongkat semula. Nah, sikap yang disampaikan oleh Musa ini namanya qabul. Tak banyak soal. Perintah Allah bercanggah dengan logikanya. Larangan Allah bercanggah dengan logik akalnya. Tapi dia tak kisah. Dia tidak menunggu. Saya akan buat apa yang Allah suruh. Kalaulah akal saya boleh menerimanya. Mana boleh. Aku akan tinggalkan larangan Allah kalau dia logik. Kalau tak logik dan rasanya merugikan aku, tak naklah. Itu logika kita ni hebat sangat. Itu maksud saya. Logik kita ni hebat sangat sehingga boleh menjadi penentu bagi kita sama ada kita nak patuh Allah atau sebaliknya. Allahu Akbar walillahillah. Akal kita ni terhad yang sekalian kemampuannya. Allah pasti punya kemauan, kebaikan, rahsia tersendiri ketika suruh kita buat sesuatu, ketika Allah larang kita sesuatu. Jadi kita terima sami'na wa ata'na, kata ayat yang kita baca tadi dalam surah An-Nur ayat 51 tadi, tanpa banyak soal. Itu namanya qabul.
Kalau menerima saja aja masalah, tapi terpaksa, dia buat juga masalah, tapi terpaksa. Iya apa dah boleh buat, iya, apa dah. Jadi macam terpaksa. Hati tak reda. Itu namanya hanya ingkiat. Minta maaf kalau dalam bahasa agama itu termasuk orang munafik gitu. Allah suruh dia buat, tapi hatinya sebenarnya marah, tak suka saya. Iya dah apa dah. Tak boleh. Nah, tidak boleh. Nabi Ibrahim lebih berat lagi. Kalau Nabi Musa hanya suruh campak tongkat. Nabi Musa oleh Allah hanya disuruh tangkap ular. Nabi Ibrahim, Allah, suruh sembelih anak sendiri. Tanyalah kepada orang yang IQ dia 250 sekalipun. Katalah kalau ada seorang, dia punya IQ, intelligent quotient, katalah 250, 200. Konon Albert Einstein pun baru 180 ke apa. Tak sampai 200 pun. Sudah jadi ilmuwan hebat. Katalah ada orang IQ sangat tinggi. Logik tak logik menurut kamu? Perintah Allah pada nabinya, suruh sembelih anak. Coba. Dari mana? Perintah ini boleh diterima. Kalau tanya akal, akal tak akan terima. Tak boleh terima ini. Perintah apa nih? Sembelih anak. Anak pun satu-satunya. Allahu Akbar. Itu pun setelah mendapat anak itu selepas umurnya lanjut. Nabi Ibrahim. Tapi ingat Nabi Ibrahim bukan orang yang bila berhadapan Allah tidak banyak menggunakan logik akalnya karena memang akal tidak mampu memberikannya. Dia hanya sami'na wa ata'na. Qabul, qabul. Itu konsekuensi daripada kalimah la ilaha illallah. Allah suruh buat tanpa banyak soal. Ya, suruh sembelih, sembelih ya. Walaupun akhirnya Ismail tidak mati disembelih di tangan Ibrahim karena itu hanya ujian. Ibrahim berjaya. Masya Allah. Dunia. Di dunia Ibrahim kan tidak. Nabi Ibrahim masa di dunia zaman sekarang telah mengorbankan apa saja yang Allah suruh korbankan. Tapi Nabi Ibrahim tidak kehilangan apa-apa. Ini peliknya. Masa di dunia, Nabi Ibrahim telah bersedia mengorbankan apa saja yang Allah suruh korbankan. Tapi Nabi Ibrahim tidak kehilangan apa-apa. Ia telah mengorbankan dirinya untuk dibakar oleh Namrus semata-mata karena tuntutan la ilaha illallah. Nabi Ibrahim tidak mati, tidak terbakar, dia masih sehat. Qabul namanya. Nabi Ibrahim kehilangan keluarganya, dihalau keluar oleh bapaknya karena bapaknya marah sungguh. Ibrahim menyerunya untuk menyembah Allah. Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka. Apa kehilangan orang tua? Keluar tak apa dihalau oleh orang tua. Ibrahim pernah berpisah dengan istrinya yang baru melahirkan anak namanya Hajar. Allah yang suruh apa dikorbankan istrinya. Ibrahim pernah disuruh oleh Allah mengorbankan anak satu Ismail. Coba apa yang Nabi Ibrahim belum kurbankan atas perintah Allah? Semuanya sudah. Masa sudah, diri sudah, keluarga sudah, istri sudah, anak sudah. Sehingga boleh dikatakan tidak ada lagi benda yang Ibrahim belum kurbankan. Tapi hebatnya, Ibrahim tidak kehilangan siapa-siapa dan tidak kehilangan apa-apa. Dia masih izinkan oleh Allah untuk punya anak, dunia berjaya, akhirat berjaya. Itu makna qabul. Jadi hati tak dengan ridho, bukan terpaksa ya. Kalau buat tapi terpaksa, itu bukan qabul namanya. Tidak ridho namanya, itu ya munafik lah. Rasa macam terpaksa. Tak apalah, ya. Apa boleh buat terpaksa lah. Kalau tak puasa, apa pula kata orang. Oh, macam mana tu? Kenapa kamu tak buat benda itu? Kan benda itu kenapa tinggal? Kan menguntungkan. Yalah, walaupun dia menguntungkan menurut akal, tapi saya terpaksa tinggalkanlah sebab agama apa apa boleh buat. Kita terpaksa tinggalkan. Tak boleh. Jangan sekali kata saya terpaksa tinggalkan. Kalau itu agama yang menyuruh meninggalkan, kita jangan kata terpaksa aku tinggalkan. Tak boleh.
Kalau itu perintah agama, jangan kita kata, tak apalah, terpaksa saya buatlah. Walaupun memang saya tidak suka dan sebenarnya merugikan. Kalau aku buat, rugi, tapi aku terpaksa buatlah. Sebab Allah suruh rupanya. Tidak boleh kata terpaksa. Kalau terpaksa mana belum kabul. Belum kabul. Jadi secara umum jamaah sekalian, kalau ingkiat itu dari segi zahir, buat. Kabul itu lebih kepada apa yang dalam hati itu. Ridho atau tidak? Seronok atau tidak? Puas hati atau tidak? Melakukan suruhan Allah, walaupun bercanggah dengan nafsunya. Meninggalkan larangan Allah, walaupun mungkin merugikan dunianya. Kalau hati tenang, itu yang kabul sudah ada. Tapi kalau hati belum tenang, memberontak, walaupun dah buat, kabul belum ada. Sehingga antara ingkiat dan kabul itu mesti menyatu. Mesti menyatu. Contoh yang mudah ya mas sekalian, untuk memadukan, menyatukan antara ingkiat, syarat keenam, dan kabul, syarat yang ke-7, jamaah lihat surah Al-Kahfi ayat terakhir. Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat 110. Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kul katakan wahai Muhammad, beritahukan kepada seluruh umatmu. Innama ana, hanya senya aku ini adalah basyarun mithlukum, manusia biasa seperti kamu. Kamu makan, aku pun perlu makan. Kamu minum, aku pun dahaga. Kamu perlu rehat, aku perlu rehat. Kamu boleh sakit, aku pun boleh sakit. Kamu mengantuk, aku pun mengantuk. Ya, manusia macam kamu, kata Nabi. Allah suruh Nabi beritahu pada kita, aku ni manusia biasa macam kamu. Bezanya antara aku dan kamu, yuha ilayya. Itu bezanya. Diwahyukan kepada aku. Aku dapat wahyu daripada Allah, tapi kamu tidak. Itu beza kita dengan Rasulullah. Dari segi kemanusiaan sama, Nabi makan, ada suka makanan itu, tak suka makanan ini. Nabi mengantuk, Nabi tidur. Nabi penat, Nabi sakit. Bezanya kita dengan Rasul, Nabi dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Jadi Nabi itu adalah manusia yang dapat wahyu. Apa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi untuk disampaikan pada umatnya? Ini wahyu yang paling penting. Annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja Tuhan kamu satu-satunya yang berhak kamu sembah adalah ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Tauhidlah. Wahyu yang paling mustahak, paling penting yang Allah sampaikan pada setiap utusannya untuk disampaikan kepada kaum dan umatnya, tauhid.
keesaan Allah. Kita pun terima, kita pun ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kita pun ucapkan la ilaha illallah. Sudah jelas ya, manusia yang diberi wahyu. Wahyu itu yang paling penting, yakni tauhid. Kemudian, ini dia yang penting. Famangkana yarju liqa'a rabbih. Famangkana, maka siapa sahaja, tak kira lelaki atau perempuan, orang dulu atau orang sekarang, mukmin Afrika, mukmin Arab, mukmin Melayu, mukmin bandar, mukmin kampung, mukmin orang barat, mukmin timur, tak kira siapa saja, yarju, yang berharap, mengharapkan, liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya. Siapa saja di antara kamu yang punya harapan jumpa Allah dan Allah terima, itu maksudnya. Karena semua kita pasti jumpa Allah. Maksud ayat ini, siapa saja di antara kamu yang punya harapan jumpa Allah nanti diterima oleh Allah. Kita ridho Allah, Allah pun ridho kita. Allah menyambut kita isinya dengan penuh rahmat dan keridhaan. Kalau kamu ingin disambut oleh Allah, bila kamu berjumpa Allah seperti itu, syaratnya dua. Tidak banyak. Syarat pertama, fal ya'mal amalan solihah. Syarat pertama, maka hendaklah ia beramal amalan solihah dengan amal yang soleh. Nah, ini ingkiat namanya. Beramal soleh itu ingkiat. Amalan zohir. Perintah dilakukan, dikerjakan, larangan ditinggalkan. Yang wajib mesti dibuat. Yang sunat elok dibuat. Yang haram mesti ditinggalkan. Yang makruh elok ditinggalkan. Yang harus, yang mubah, ya terpulanglah boleh buat atau boleh buat. Itu amal soleh. Sehingga gerak-geriknya, ucapan dia, tingkah lakunya, semuanya selari dengan kehendak Allah yang dipercayai. Beramal soleh. Itu ingkiat. Ingkiat. Tapi tak cukup. Dari segi zahir aja baik. Mesti ini. Syarat kedua. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan dia tidak menyekutukan. Tidak syirik dalam beribadah menyembah Tuhannya dengan seorang pun. Dalam melakukan ibadah tidak syirik. Mana? Syirik dalam beribadah. Yang disembah Allah. Betul. Maknanya kalau yang disembah Allah itu tidak syirik lah. Iya. Tapi di sini ada lagi. Bukan sekadar tidak syirik maknanya menyembah selain Allah. Tidak syirik dalam ibadah. Apa itu syirik dalam ibadah? Jadi kaitannya dengan qabul, kaitannya dengan hati. Sembah Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah, tapi bukan kerana Allah. Itu syirik ibadah. Syirik dalam beribadah itu sembah Allah, buat perintah Allah, tinggal larangan Allah, tapi bukan karena Allah. Kaitannya dengan hati. Apa contohnya? Sembah Allah tapi bukan karena Allah. Contoh mudah, riya lah. Riya itu orang menyembah Allah tapi bukan karena Allah. Tapi karena kepentingan diri sendiri. Ditolak itu jamaah sekalian amalnya. Amal ditolak. Sebab itu tempoh hari saya pernah nyatakan ya. Dalam beribadah pada Allah ni, kalau kita mau ibadah kita, amal kita diterima, yang pertama ini dalam beramal. Kalau kita mau amal yang kita lakukan, amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, dan ibadah itu diterima oleh Allah, yang pertama, jangan sembah selain Allah. Iman. Pertama, jangan sembah selain Allah.
Syarat kedua, jangan sembah Allah kecuali semata-mata kerana Allah. Ah. Jangan sembah Allah kecuali semata-mata kerana Allah. Allah suruh solat, lalu kita solat. Bagus. Bagus. Yang kedua ini, jangan kita solat kecuali kerana Allah. Karena kalau kita solat tapi bukan kerana Allah, kita tolong orang bukan kerana Allah, kita haji bukan kerana Allah, kita jadi dermawan bukan kerana Allah, kita berbaik pada orang bukan kerana Allah, itu sudah syirik dalam ibadah. Riya. Amal ibadah itu ditolak. Ingkiyat ada tapi qabul tak ada. Karena riya. Dan yang ketiga, jangan sembah Allah walaupun sudah kerana Allah kecuali mengikuti apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah syariatkan. Allah suruh solat, adakah solat? Oh, sudah. Awak sudah solat? Sudah. Perintah Allah? Iya. Adakah solat yang awak lakukan itu kerana Allah? Oh ya, Alhamdulillah. Dah dua. Dah dua. Tapi ada syarat ketiga. Masalahnya solat yang dilakukan itu tidak mengikuti peraturan yang Allah tetapkan. Yang Nabi contohkan. Solat ditolak. Solat ditolak. Sebaik manapun, sebanyak manapun amal ibadah kita, dan kita sudah niatkan kerana Allah, tapi jika cara kita melaksanakannya tidak ikut apa yang Nabi contohkan, ditolak. Ditolak. Sebab jika itu tak boleh. Tidak. Berkaitan dengan ayat ini, kalau kita hanya melakukan perintah, tapi niatnya bukan karena Allah, itu namanya syirik. Syirik dalam ibadah. Nah, syirik ibadah itu contohnya riya. Bila riya sudah tidak ada, selamat mungkin, datang pula sum'ah. Kacau pula. Sum'ah, setelah selamat, datang pula adik bungsunya, namanya ujub. Kacau lagi. Amal ibadah ada syirik atau ada sum'ah, ada ujub, ditolak ibadah itu. Sia-sia. Dalam bahasa apa, dalam berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari, kenapa ditolak? Dia hanya ingkiyat tapi qabul tak ada. Ingkiyat itu kaitan dengan amalan yang nampak, yang zahir, qabul itu di sini ridha atau tidak. Semata-mata kerana Allah atau mungkin ada niat-niat yang lain. Masya Allah. Saya bagi satu contoh. Contoh yang mudah saja. Meninggalkan maksiat itu apa? Perintah Allah. Allah perintah kita tinggalkan maksiat. Ya. Dan orang yang meninggal maksiat itu sepatutnya selayaknya dapat pahala. Betul. Tapi jika ia meninggalkan maksiat bukan karena takut Allah, orang ini bukan sekadar tak mendapat pahala, dia malah dapat dosa. Contoh mudah. Katalah ada orang, ya katalah anak muda apa, masuklah ke kedai. Kedai telefon umpamanya. Ya, mungkin nak beli telefon ke atau beli casing ke berapa salah. Peralatan-peralatan telekomunikasi ke apa. Tengok minat kepada benda itu. Tapi nak beli harganya pula mahal. Bagi dia mahal. Duit pula ada tapi tak cukup. Atau kalau cukup pun itu aja duit dia. Sayang nak. Tapi nak sangat. Kemana ni? Sangat-sangat benda ini. Tergerak dalam hati nak mengambil, nak mencuri. Mencuri. Tengok kanan, tengok kiri, tak ada orang, diambilnya. Barang dia suka itu, lalu dimasukkan, nak masukkan dalam koceknya. Dah mencuri kan? Mencuri. Tapi, setelah dia sedar,
Mendongak ke atas, ada CCTV. Umpamanya. Ada CCTV. Lalu dia fikir, maknanya muka aku ni nampak di office tu. Akhirnya tak jadilah mencuri. Barang itu dikeluarkan, letak balik. Tak jadi mencuri. Saya ulangi. Orang yang jadi mencuri, sepatutnya kan dapat pahala. Sepatutnya. Tidak jadi melakukan maksiat itu sepatutnya dapat pahala. Tapi budak ini bukan sekadar tidak dapat pahala, tapi malah berdosa. Maksudnya apa? Ia tak jadi mencuri bukan karena takut Allah. Ia meninggalkan maksiat mengambil barang yang bukan haknya mencuri. Bukan karena takut Allah, tapi takut CCTV. Inilah maknanya keikhlasan tak ada. Itu nama riak. Tarkul amal. Li ghairillah riak, kata Fudail bin Iyad. Meninggalkan larangan Allah bukan karena Allah, itulah riak. Jadi budak tadi bukan sekadar tak dapat pahala walaupun tak jadi mencuri, tapi malah dapat dosa karena riak. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau dia ambil juga, dapat dosa juga, dosa mencuri. Ini hati-hati. Jadi, nasib baik saya tak jadi ambil tadi. Tapi bertanya, awak tak jadi ambil itu takut Allah kah atau takut? Inilah pasal CCTV ya. Ada punya seorang pegawai yang kebetulan pegawai ini kata dia punya signature masih laku. Bahaya ya, kalau kita punya signature masih laku ni bahaya. Dulu ada orang ini cerita di Indonesia dulu lah masa menuntut itu. Orang ditawari satu jawatan. Ya, jawatan itu cukup hebatlah sebab di Pertamina. Bila jawab dari Pertamina masa itu, Indonesia dulu namanya Pertamina kan terkenal. Sekarang sudah kalah dengan Petronas. Ditanya, karena jawatan yang hebat, ditanya gaji berapa, dia ceritanya. Orang ini yang di kedai Pertamina untuk jadi jawatan tentu ini, dia tak nak gaji. Tapi saya tak nak gaji. Tak gaji banyak, terpulanglah gaji berapa, tapi saya minta aja jawatan yang signature saya laku. Dia tak nak jawatan, tapi nak yang jatuh yang signature dia laku. Wah, mana sudah punya niat macam-macam lah tu. So, kalau gaji bulanan aja, signature boleh dapat income harian atau mingguan dan lebih banyak. Katakanlah orang yang seperti ini, orang signature dia masih laku, duduk di office, dalam bilik office yang mewah tu hanya seorang. Tiba-tiba adalah orang datang minta bantuan. Ada apalah, mungkin proposalnya diluluskan ke, proyek diluluskan ke, minta itu. Kalau dibagi, luluskan. Sebab signature laku. Dia dijanjikan sekian persen umpamanya. Apalah. Masa itu bahkan ada terkenal di sana namanya Mr. 10%. Ada dipanggil 10%. Sehingga itu bukan Ibu Tin, itu namanya Ibu 10%. Sebab main 10% aja. 10%. Dia sudah deal lah, sudah. Okey, saya terima. Kalau awak jadi saya bagi saya 10%, okey, saya close. Dan banyak, katalah 10% daripada nilai projek berapa. Senang-senang tanya aja. Gaji berapa? Atau dia tak nak. Katakanlah, ketika dia nak menerima rasuah itu, dan itu haram. Haram, jelas haram. Tak ada yang menghalalkan. Ulama Sunni, kalau masih semua mengharamkan. Mengharamkan. Tiba-tiba ketika ia nak tanda tangan, nak signature, nak terima habuan ini belum ni. Tiba-tiba pintu ofisnya terbuka. Terbuka. Wah, dia pun tak jadi terkejut. Tak jadi tandangan, akhirnya pura-pura tak jadi. Tak jadilah. Gagal.
Dia fikir pintu terbuka itu adalah mungkin aspri dia masuk ke. Mungkin dia fikir ada aspri masuk. Aspri itu asisten pribadi. Kan aspri dipakai AP lah. Bukan PA, serupa juga. Maksudnya asisten pribadi masuk. Dia, rupanya kucing. Rupanya kucing masuk. Atau mungkin pintu ditiup di angin. Oh lah rupanya. No. Nah, saya ingat ada orang masuk pula. Akhirnya tak jadi. Rasa tak jadilah. Karena pintu sudah terbuka, dari luar pun nampak, tak jadi. Gagal melakukan rasuah. Sepatutnya bila ia gagal tak rasuah, gagal nak rasuah, jangan sekalian, melakukan, tidak apa-apa lah sepatutnya. Pertanyaan, adakah orang yang tak jadi terima rasuah ini karena takut pada Allah, takut neraka, atau karena takut ada orang melihat karena pintu terbuka, wah yang buka pintu tadi angin atau kucing. Kalau yang berikan dia tak jadi rasuah itu karena terbukanya pintu, takut dikita orang, dia bukan sekadar tak dapat pahala karena tak jadi rasuah, bahkan dia dapat dosa karena dia riak. Kabul tak ada. Inilah sebetulnya yang dalam kehidupan yang memang sangat kritikal. Yang sangat kritikal. Ikutkan hati, tak nak buat. Tak nak ikutkan hati, nak tinggalkan perintah ini. Tapi karena ada orang nampak, buat jugalah. Karena itu melakukan perintah karena manusia. Kalau ikut hati, soalnya aku nak terima tu. Memang aku perlu sangat. Ada pula halangan. Tak jadilah. Allahu Akbar. Di mana Allah? Mungkin takut pada manusia, tapi tidak takut pada yang mencipta manusia. Itu macam mana? Takut pada manusia, tapi tak takut pada yang mencipta manusia. Takut dilihat manusia, tapi tak takut pada Allah yang melihat. Allahu Akbar. Qabul itu sangat penting yang siap. Itu nama riak dalam ibadah. Ingkiat sudah okey, qabul tak ada. Hati belum ridho, rasa takutnya masih setengah-setengah. Yahsauna rabbahum bil ghaib itu belum ada. Wa khasyar rahmana bil ghaib, takut akan Allah dalam keadaan ghaib tak ada. Itu salah satu syarat qabul. Mesti ridho semata-mata karena dia. Tadi tak ada keraguan sikit pun. Ya macam mana ragu? Allah tu maha adil. Walaupun keadaannya kita belum dapat memahaminya. Allah itu maha penyayang. Walaupun kita belum dapat merasai kasih sayangnya. Allah itu memberikan kita banyak kebaikan di dalam perintahnya. Walaupun kita belum nampak kebaikan apa. Di belai perintahnya bila kita lakukan, itu cerita lain. Yang penting kita sudah terima penuh dengan keyakinan dan ridho. Dan kita lakukan perintahnya atau kita tinggalkan semata-mata karena dia. Jadi qabul lebih kepada syarat hati. Ini. Jadi ayat terakhir surah Kahfi itu menggabungkan ingkiat dan qabul sekaligus. Barulah la ilaha illallah kita diterima oleh Allah. Tapi itulah kita ni, yang mudah-mudahan Allah terima jugalah. Kita mungkin ada orang wirid banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena nak mengejar bilangan kan. Tu guru kata, awak kena zikir baca Allah sebanyak 1,500 kali. Karena nak mengejar masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kadang-kadang sini tak keluar, dia tasbihnya pusing. Dia tak tahulah. Tapi kalaulah dalam amalan macam tu, macam mana la ilaha tu nak diterima? Kalau setiap ucapan orang yang ucap la ilaha itu diterima oleh Allah, orang munafik pada zaman Nabi ni zaman sekarang bersahadah. Dalam Quran ada orang munafik yang nasibnya nanti di akhirat itu kekal dalam neraka di lapisan paling bawah. Itu di dunia dahulu bersahadah. Di dunia itu solat. Mereka puasa, bahkan mereka jihad bersama Nabi. Bahkan mereka sempat membina masjid dengan wang mereka sendiri. Walaupun akhirnya masjid itu roboh, namanya Masjid Diror. Tak jauh daripada Masjid Kuba. Tapi macam mana mereka dari segi zahir nampak cantik,
macam orang yang patuh perintah Allah, tinggalkan Allah, tapi di akhirat Allah benamkan dalam neraka lapisan terbawah. Karena kabul tak ada. Syarat yang dalam hati itu tak ada. Dia bukan karena Allah. Tapi karena kepentingan diri dan lain sebagainya. Mudah-mudahanlah ini kita jadi pengetahuan bagi kita dan jadi pegangan. Karena memang tidak mudah ya Mas. Memang tidak mudah, tapi bukan mustahil. Nah, perkara ini tidak mudah kita lakukan, tapi bukan mustahil untuk kita berjaya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyayangi pada hambanya yang bersungguh-sungguh ingin mematuhi perintahnya. Janji Allah dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh tidak berjalan di atas jalanku, Allah kata, pasti aku akan tunjukkan jalannya. Aku akan mudahkan. Caranya kita bersungguh-sungguh. Saya itu katakan, walaupun berat, tapi bukan mustahil kita. Syaratnya berusaha bersungguh-sungguh sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk menafikan, untuk menolak, untuk tidak melayan kemauan nafsu. Sebab nafsu ini tidak boleh dimanjakan. Mengikuti hawa nafsu, tarda, kata Allah kepada Musa. Kau akan binasa, wahai Musa. Susah dunia akhirat kalau kamu mengikuti hawa nafsu. Salah satu makna hawa itu sendiri jamaah. Salah satu makna hawa itu binasa. Hawa itu maknanya banyak. Satu di antara maknanya binasa, hancur. Sedangkan perintah Allah, larangan Allah itu biasanya bercanggah dengan kehendak nafsu. Nah, situlah ujian yang berat dalam hidup ini. Mungkin karena terlalu mengkhawatirkan kepentingannya yang di sini, sehingga dia merelakan kehilangan kepentingan di akhirat. Nah, itu kerugian yang rugi sama sekali. Seperti di awal tadi saya nyatakan, kita dasarnya melatih diri kita ini dalam bertindak, berbuat, berpikir, apa saja akhirat oriented. Yang jadi pertimbangan penting. Bukan semata-mata dunia oriented. Kalau itu tak diambil berat, oh memang sangat-sangat menyesal akhirnya kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meridai kita dan membimbing kita ke jalan yang ridho. Untuk sementara itu saja yang sekalian yang saya sampaikan tentang syarat yang ketujuh, al-qabul, dan masih ada lagi syarat yang ke-8 untuk memastikan syahadah tauhid kita diterima oleh Allah, membebaskan kita dari neraka dan memasukkan kita dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tahfiz kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu